kejahatan seksual terhadap anak telah saya nyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Pemirsa, menarik analisa dari kalangan atau pakar-pakar kedokteran yang hadir di sini. Artinya dampaknya, belum lagi kalau kita bicara ternyata undang-undangnya mengalami kesalahan. Dulu di Inggris ada seorang ilmuwan bernama Alan Turing. Dia itu yang menemukan komputer. Tapi celakanya, dia itu gay, LGBT. Karena gay itu dianggap kelainan zaman itu. Dia dikebiri. Dan akhirnya dia mati. Itu yang terjadi terhadap Alan Turing. Dan apa yang ditakutkan Pak MP tadi, saya kira relevan dengan kejadian itu. Sekarang saya mau ke Pak Hubertus, psikiater senior. Ya, terima kasih Pak Karni. Saya sebagai anggota ID tentu saja pandangannya atau keputusan sama seperti yang disampaikan Ketua ID dalam hal sikapnya terhadap dokter sebagai eksekutor. Bahkan kami juga baru bicara dengan Dr. Boyke, tanpa dibela ID pun kita tidak akan melaksanakan. Itu bahasanya ya tadi ya. Sebagai eksekutor. Ada tetapinya, saya di sini tidak sebagai dalam organisasi, saya sebagai terapis. Kebetulan pedofili adalah ranahnya psikiater. Dan sepakat saya bawa bukunya setebal ini. Itu ceritakan bagaimana menangani pedofil. Itu. Jadi data-data dan sebagainya bukan pendapat saya. Saya bacakan literatur apa adanya. Saya satu terapi anti-androgen yang saat ini banyak digunakan, itu tidak dikatakan sebagai hukuman, tapi sebagai terapi. Maka tadi bicara dengan Pak Sujatmiko, keberatan kita disebut eksekutor, tapi terapis oke. Itu. Karena dokter nggak bisa sebagai eksekutor. Ya. Sebagai terapis, di buku panduan yang kami pelajarin, kebetulan saya beri kuliah lebih 20 tahun di bidang ini. Jadi anti-androgen ini ada dua yang dipakai di dunia, yaitu CPA dan MPA. CPA dipakai di Kanada dan Eropa, yaitu ciproteron. Sedangkan di Amerika dan Asia menggunakan medroxyprogesterone. MPA. Ternyata keduanya mirip. Di Indonesia MPA tersedia sebagai Depo-Provera. Lalu bagaimana hasil menggunakan terapi menggunakan ini? Jadi tidak hanya diberi anti-androgen, tetapi pasien tersebut juga diterapi dengan psikoterapi dengan anti-androgen. Dan hasilnya bagus. Dan di sini data yang ada di textbook yang tebal, nanti saya tunjukkan bukunya setebal itu, 12 kilo. Jadi buku ini, kenapa tahu kilo? Karena bawa pulang di Amerika, di kilo 12. Dan ternyata bisa menurunkan angka residivis jadi 1%. Dibandingkan dengan yang tidak terapi, 68%. Jadi signifikan sekali. Dan memang dari literatur itu, tidak ditemukan hal-hal yang begitu fatal karena batas waktu pengobatan sangat dibatasin. Dan penelitian dikatakan maksimum pengobatan 8 tahun. Tidak boleh lebih. Kalau kita hanya 2 tahun, sudah bagus banget ya. Jadi caranya gimana?
Jadi psikiater dalam hal ini tidak sebagai eksekutor, keberatan, kita juga akan tolak. Tapi sebagai terapis. Dan dalam terapis itu, hakim sudah memberikan bantuan, memaksa siap diberikan anti-androgen. Itu syaratnya. Dan sudah diisikan juga informed consent. Jadi seolah-olah bagi kita, dia itu bukan dipaksa oleh dokter, tapi dipaksa oleh pengadilan. Apa manfaat daripada hukuman ini? Hukuman ini menguntungkan tertuduh. Mestinya yang bersangkutan akan dihukum 20 tahun, dia dihukum 15 tahun. 5 tahun bebas lebih dulu, tapi diberikan terapi. Jadi dia bebas lebih dulu. Dia boleh pilih 20 tahun atau 15 tahun, tapi terapi. Pasti pilih yang 15 tahun. Jadi secara HAM sangat menguntungkan dia. Gitu Pak. Jadi tidak menyalahi HAM. Jadi anjuran saya, istilah eksekutor, istilah hukuman bikin jerah dihilangkan. Itu tidak etis. Dari tepat diterapi oleh yang kompeten. Itu lebih tepat. Baik, Pak Hubertus. Jadi ini bukan tidak setuju dengan Perpu, tapi memberi masukan agar dalam pembahasan DPR nanti bisa jadi bahan baik pemerintah maupun bagi DPR. Jadi terapis, jadi orangnya tidak dieksekusi tapi diterapi. Ada dua buku di 12 kilo, ini panduannya psikiater. Itu berapa lama bisa tamat bacanya? Itu tanya senior saya itu, guru saya juga ada Dr. Danardi dia bagaimana. Jadi memang psikiatri mungkin bukunya paling tebal, 4.700 halaman. Jadi saya juga merasa beruntung sekali ya. Di Amerika yang membela kita itu adalah apa? Asosiasi psikiaternya. Tapi di Indonesia ID membela kita. Hebat kan? Dari lebih dari itu. Jadi sebetulnya beruntung ikatan psikiater ini. Nah, cuma kita kasih jalan keluarnya begitu. Ya Dok, ya Prof. Tapi untung saya dulu nggak pilih jadi psikiater. Ngeri lihat bukunya. Pak, naik topik sekarang. Apa pendapat Pak Naik dengan ini pakar seksologi di sini dengan Perpu ini? Ya, terima kasih. Saya pribadi sangat mengerti sebetulnya Perpu ini, bahwa ini adalah mencegah terjadinya kejahatan seksual. Jadi sebetulnya sebagusnya pelanggaran hukum seksual itu yang kita pelajari dulu dibagi 3. 1, pelecehan seks. Itulah yang paling ringan. Misalnya bahasa kotor, senggol-senggol, dan lain-lain. Baru di atas itu, yang di Indonesia tidak ada sebetulnya istilahnya, yang disebutkan sexual molestation. Nah itu tapi mungkin di kita juga kadang-kadang semuanya itu kan diperhalus Pak. Ya. tidak, memang nggak ada apanya istilahnya. Pelecehan itu kan sexual harassment. Makanya. Tapi yang di Kediri, makanya saya tanya tadi, 58 orang itu dibilang pelecehan juga. Padahal jauh lebih. Makanya itu salah. Jauh Pak. Jadi mesti betul-betul dibagi 3 sebetulnya. 1, sexual harassment atau pelecehan seksual, baru yang meraba-raba ke dalam misalnya. Tapi tidak sampai hubungan seks, maka disebutkanlah molestasi, sexual molestation. Baru masuklah kekerasan seksual, seperti termasuklah perkosaan, ya terutamalah perkosaan lah yang paling banyak terjadi. Itulah dia, supaya jelas sebetulnya nanti untuk memvonis hukuman itu, membagi yang jelas. Nah, jadi dalam hal ini pendapat saya hampir sama dengan Dr. Hubertus tadi,
bahwa pada dasarnya pribadi kita adalah terapis. Jadi bagaimana membantu orang yang mengeluh kepada kita. Nah, jadi mendiagnosa, terapi, mencegah gangguan-gangguan itu kembali. Itulah tugas kita. Jadi memang kalau disebutkan melaksanakan vonis, berat rasanya di hati ini. Dan tidak pernah kita laksanakan. Nah, tetapi apakah pernah kita memberi anti-androgen ini atau istilahnya kebiri seksual ini kepada pasien? Saya sendiri pernah juga. Pernah saya laksanakan. Tetapi atas permintaan istrinya. Karena suaminya ini tidak bisa menahan diri untuk selingkuh. Nah, dan berbahaya untuk keluarga dan berbahaya untuk jabatannya. Karena dia pejabat di daerah. Nah, jadi istrinya minta supaya saya menurunkan seksnya supaya hilang. Maksudnya hobinya selingkuh. Ya, hobinya selingkuh. Biasanya yang hobi selingkuh itu malah nambah testosteronnya. Istrinya yang minta. Istrinya yang minta. Jadi saya bilang jawabnya bahwa oke saja, tetapi yang bersangkutan harus setuju. Tanpa setuju saya tidak bisa. Nah, itu melanggar. Nah, begitu. Jadi akhirnya suaminya setuju dan saya laksanakan dan turun seksnya. Begitulah yang pernah kita lakukan, pengalaman. Jadi yang kita ketahui sebetulnya, yang saya pelajari sendiri, iya kan? Yang saya pelajari sendiri ialah bahwa misalnya seperti dulu saya belajar di negara bagian Minnesota, di Amerika, jadi hampir sekitar 25% pasien itu adalah pelanggar hukum seksual. Itulah termasuk sexual harassment, molestation, atau rapist, atau pemerkosa. Kira-kira begitulah misalnya. Hampir 25%. Jadi semua itu dikirim oleh jaksa, polisi, atau hakim. Nah, jadi semua itu dilakukan. Sebagian dilakukan, jadi dikirim ke klinik seks, atau dilakukan oleh psikiatris atau psikologis di penjara. Jadi di situ tidak dilakukan kebiri kimiawi atau kebiri obat ini. Itulah dia. Jadi yang kita lakukan adalah sebetulnya sama dengan yang kita lakukan sekarang, sesuai dengan pelajaran kita dulu, bahwa pekerjaan kita adalah terapis. Bagaimana menghilangkan suatu keinginan, apalagi keinginan yang berulang-ulang atau obsesi. Obsesi untuk melakukan pelanggaran seksual. Nah, itulah yang kita lakukan sebetulnya. Salah satu contoh yang pernah saya lakukan, tidaklah sebetulnya, saya hanya sengaja mendatangi. Nah, adalah dulu ada pedofil yang melakukan kekerasan dengan anal seks dan pada saat dan sambil dicekek. Di mana korbannya 14 yang meninggal. Barangkali kita sudah tahu bukan? 14 yang meninggal dan beliau sudah meninggal di penjara. Lalu itu saya interview sebelum dan sesudah vonis. Nah, jadi ternyata semua dan akhirnya saya berpendapat bahwa semua pelaku kejahatan seks ada penyebabnya. Nah, jadi akibat daripada penyebab inilah yang perlu kita hilangkan. Misalnya sama orang tersebut, kenapa dia menjadi pedofil sekaligus membunuh korbannya? Karena dia bilang paling enak adalah pada saat dia sudah siapkan itu tali rafia. Jadi pada saat dia melakukan anal seks itu menembus dan dicekek lah ini. Jadi pada saat menjerit itu anak itu, itulah yang paling enak katanya. Mungkin jangan terlalu detail, Pak. Inilah dia. Jadi ternyata kenapa ini terjadi sama dia? Rupanya dia mengalami dua-duanya. Waktu kecil dia pernah mengalami
anal seks juga, diperkosa secara anal. Ini dia pada jadi korban. Ya, dan yang kedua sering dipukuli abangnya. Dan akhirnya dia korban. Dan saya sangat salut kepada hakim waktu itu yang menghukum, memvonisnya seumur hidup. Saya salut waktu itu. Inilah yang paling tepat. Dan sekarang beliau sudah meninggal. Jadi saya pikir hal yang saya pelajari di Minnesota, Amerika itu adalah yang paling bagus. Jadi seperti Pak Menteri tadi sebutkan, jadi sebagusnya memang di terapi, mencari penyebabnya dan menyembuhkan penyebabnya seperti Dr. Robertus sebutkan tadi. Dan sesudah selesai hukuman, baru ada suatu detektor, alat detektor untuk mencari di mana orangnya. Baru ada juga tambahan hukuman yang mereka bikin bahwa selama sekian tahun misalnya, atau selama sekian waktu tertentu, sesudah selesai vonis, maka dia tidak boleh lebih dekat kepada semacam calon korban. Misalnya anak-anak laki-laki atau anak perempuan. Kurang daripada 30 meter. Kira-kira begitulah mereka bikin aturannya. Lalu wajib lapor. Jadi begitulah kita lakukan sebetulnya, dilakukan di sana. Dan itu juga yang saya pikir yang paling bagus dilakukan di Indonesia. Jadi betul-betul di terapi, di penjara atau dikirim ke klinik seks dan dicari penyebabnya lalu dihilangkanlah sifat atau obsesi untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum seksual tadi. Nah, begitulah pendapat saya pikir, dan itulah yang terbaik bagi dia dan masyarakat. Bagi semua orang. Bagi semua orang. Baik, itulah. Pemirsa, kita memang sengaja mengundang banyak dokter malam ini. Karena dokter itu juga adalah ilmuwan. Dan bapak dari sains itu adalah pengetahuan. Bapak dari kebodohan adalah OPD. Jadi sebelum kita mendengar OPD, kita mendengar dulu ilmu pengetahuan. Kita rehat sejenak. Mohon maaf, itu tadi kata-kata.